Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu, saya ingin bertanya terkait KKN Internasional Jepang. Apa latar belakang strategis dibukanya program KKN Internasional Jepang? Program KKN Internasional Jepang merupakan program yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pengabdian masyarakat mahasiswa, ya, yaitu di skala internasional. Juga meningkatkan diplomasi budaya global antar negara dan membentuk mahasiswa unggul berwawasan internasional tentunya. Itu yang diharapkan dari program ini. Oke, untuk selanjutnya, mengapa sih Ibu menjadikan Jepang sebagai negara tujuan dibandingkan negara lain? Yang pertama, kita ketahui bahwa Jepang adalah negara kategori maju dalam bidang teknologi, dan di era digital saat ini saya kira sangat bagus untuk mahasiswa, ya, mengetahui lebih banyak lagi negara tetangga, walaupun sama-sama di benua Asia, gitu ya, tetapi kita akui bahwa Jepang itu memiliki teknologi yang lebih canggih. Itu di satu sisi dari segi kehebatan teknologi, ya. Lalu dari aspek budaya juga, karena masih dalam lingkup Asia, sehingga masih budaya Jepang itu insya Allah ya masih bisa mahasiswa mahasiswa bisa beradaptasi dengan mudah, ya. Dari segi culture-nya, masyarakatnya itu memudahkan juga untuk mahasiswa. Selain itu, di Jepang juga untuk kehidupan beragamanya itu perkembangan aktivitas muslim di sana itu luar biasa. Yang pasti kita juga punya link khusus yang berjejaring dan menginduk ke salah satu masjid dan pesantren di sana, ya, yaitu di kota Ibaraki, di Masjid At-Taqwa, dan di situ sudah ada pesantrennya. Untuk pengelolaan KKN banyak berpusat di kota Ibaraki, Masjid At-Taqwa dan pesantrennya yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji siapa namanya sih, jadi lupa, Bapak Kiai Haji Ahmad Ghazali PhD, ya. Nah, itu yang sangat membantu gitu untuk penyebaran mahasiswa KKN di Jepang di Unsari Hidayatullah Jakarta ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa indikator keberhasilan yang digunakan untuk menilai efektivitas KKN Internasional Jepang? Yang pertama adalah keberhasilan mahasiswa dalam menerapkan program-program yang sudah direncanakan. Sebelum berangkat, mahasiswa sudah membuat program-program kerjasama, program-program realisasi. Nah, setelah pulang tentu kita akan evaluasi dan sampai menghasilkan output dari pengabdian masyarakat tersebut. Outputnya yaitu berupa laporan, lalu juga konten dokumenter, dan juga penulisan buku dan jurnal, ya, yang terkait dengan KKN di sana. Itu bisa dilihat dari pemberitaan dan publikasi di media massa juga, gitu ya, untuk apa saja aktivitas mereka di sana, berkoordinasi dengan siapa, berjejaring dengan siapa saja di sana, dan juga apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa di sana, gitu ya. Nah, kalau fokusnya adalah inovasi sosial keagamaan dan ekoteologi, ya, untuk fokus utama pada tahun ini lebih dikembangkan pada inovasi keagamaan dan ekoteologi temanya. Nah, itu untuk tema utamanya, ya. Oke, untuk selanjutnya, apa sih Bu tantangan terbesar dalam pelaksanaan program ini, terutama kan terkait adanya perbedaan budaya dan bahasa nih? Ya, betul, tantangan terbesarnya tentu penyesuaian mahasiswa, ya, karena dalam waktu singkat sudah harus langsung bisa
melebur dengan diaspora di sana, ya, dengan masyarakat di sana yang memiliki perbedaan bahasa, budaya tentunya ya. Tetapi sejauh ini mahasiswa enjoy dan insya Allah bisa beradaptasi ya. Tantangan lainnya ya lebih ke adaptasi cuaca itu juga. Jadi mahasiswa juga harus dipersiapkan untuk kesehatan fisiknya selain mentalnya gitu ya. Kesehatan fisik pun harus diperhatikan karena mau tidak mau pasti ada perbedaan cuaca gitu ya. Tiba-tiba dinginnya lebih dari di Indonesia, bisa tiba-tiba hujan yang itu menjadi khas sendiri gitu, tidak kita temukan di Indonesia, itu pasti ada perbedaan. Itu juga harus dipersiapkan gitu. Selain wawasan mengenai sosiologisnya, demografis, ya, lalu juga mengenai wawasan politik keagamaan di sana seperti apa. Tentu ini juga menjadi tantangan agar mahasiswa tetap bisa menjalankan nilai-nilai Islam yang moderat di sana. Ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, bagaimana sistem monitoring dan evaluasi kegiatan mahasiswa selama pelaksanaan KKN di luar negeri? Monitoring dilakukan baik online ataupun offline. Online yaitu seringkali koordinasi melalui rapat-rapat online baik via Zoom ataupun evaluasi dari kegiatan bersama ya melalui media sosial. Lalu yang pasti langsung kita buat grup WA untuk memudahkan koordinasi. Di situ pengelola dari UIN Jakartanya, lalu pengelola di Jepangnya, dan juga dosen pembimbing. Nah, yang datang ke lokasi langsung kunjungan secara offline itu adalah dosen pembimbing KKN. Tahun lalu ada 3 dosen pembimbing dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan mengunjungi langsung KKN di Jepang dan monitoring ya, melakukan monitoring apakah semua tim sudah berjalan dengan lancar, bisa berkoordinasi dan juga bisa merealisasikan apa yang sudah direncanakan gitu. Jadi di situ sistem monitoring dan kontrol juga evaluasi dari dosen dan juga oleh PPM. Begitupun koordinasi antara pengelola di UIN Jakarta dengan pengelola di Jepang, itu kita pasti intens laksanakan gitu ya untuk koordinasinya. Demikian ya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawaban wawancara. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.